وإذا مرضت فهو يشفين. Sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan atau wasilah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, hendaklah kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan mengirimkan salam dan salawat kepada beliau setiap saat dan setiap waktu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bergembiralah kita dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menciptakan satu malaikat khusus yang mencatat salawat-salawat orang yang bersalat kepada Nabi, dan malaikat ini menyampaikan salawat kita di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ta'aksirus salah, ta'aksirus salawat, perbanyaklah bersalawat kepada beliau, karena tidak ada salawat kita yang sia-sia. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk mencatat salawat-salawat kita, dihadapkan langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita sedang bersalawat. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada sore hari ini masih dalam suasana bulan Ramadan, maka alangkah indahnya pembahasan kita jika sekiranya masih seputar tentang tema Ramadan. Tapi saya ingin memberikan semangat dulu, motivasi kepada kita semua, bahwa semua yang hadir pada sore hari ini insya Allah ya menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Allah membangga-banggakan dan menyebut-nyebut nama kita semua yang hadir di majelis-majelis ilmu, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, majtama'a qaumun min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fina bainahum nazalat alaihimuz sakinah wa hufathumul malaikah wa takrahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum dari rumah-rumah Allah, di salah satu rumah-rumah Allah, di masjid ataupun di majelis ta'lim atau di rumah, majtama'a qaumun min buyutillah. Maksud mereka berkumpul yatluna kitab Allah, untuk membaca kitab Allah, di mana di dalam setiap ceramah yang kita sampaikan ada ayat-ayat Allah kita bahas. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mengajari dengan ayat-ayat tersebut, saling memberikan peringatan dengan ayat tersebut, saling memberikan nasihat dengan ayat tersebut. Iya. Kecuali nazalat alaihimuz sakinah, akan turun di tengah-tengah mereka az-sakinah, ada ketenangan. Kalau kita bermajlis Bapak Ibu sekalian, ada ketenangan karena ada az-sakinah. Az-sakinah itu ditafsirkan oleh para ulama ahli hadis adalah malaikat yang bernama az-sakinah, memberikan ketenangan pada hati-hati setiap mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu. Kemudian penafsiran yang kedua, az-sakinah adalah ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati setiap mukmin, ketenangan yang langsung bersumber dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hufathumul malaikah, di mana kita akan diliputi oleh malaikat. Bahkan malaikat itu bersusun-susun sampai ke langit-langit dunia. Di mana dia bersusun? Yaitu di majelis-majelis ilmu. Malaikat akan saling memanggil, saling mengajak. Yuk, di sana ada pengajian. Ayo kita ke sana, kita dengarkan, kita hadiri. Iya. Wa hufathumul malaikah, dan wa takrahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir. Disebutkan namanya satu persatu, dan juga disebutkan bin-bintinya. Si fulan bin si fulan, si fulana binti fulana. Disebutkan nama kita. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, di hadapan para malaikat yang mulia. Allah menyebutkan nama-nama kita di hadapan malaikat yang mulia. Dan yang kedua, bergembiralah kita dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltalmizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu
dia mudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka juga dipermudah langkahnya masuk ke dalam surga. Jadi ada itu jalan tol masuk surga Bapak Ibu. Jalan pintas masuk surga, salah satu di antaranya adalah menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Karena di halaqah-halaqah ilmu, di majelis-majelis ilmu, di pengajian itulah dibongkar cara masuk surga dengan mudah. Dibongkar tentang amal-amal apa yang dilakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Jalan-jalan keselamatan dibongkar di tempat pengajian. Pintu surga dibongkar di sana. Maka dikatakan bahwa majelis ilmu adalah riyadul jannah, taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kita sekarang sedang berada di taman surga. Kita mengenal ada taman surga Raudah yang ada di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Raudah antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi yang sekarang ini menjadi kuburannya beliau, dan di situ juga ada kuburannya sahabat beliau Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Antara rumahnya beliau dengan mimbarnya beliau ada Raudah. Tapi di Indonesia, di tempat kita ini di Kajang, ada taman surga yaitu majelis ilmu. Maka selagi kita berada di majelis ilmu, maka kita sedang berada di taman surga. Ini adalah merupakan sebuah koneksi yang sangat luar biasa antara surga yang sebenarnya dengan taman surga yang ada di dunia ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka ada dua hal yang harus dia lakukan. Falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah hamba itu mengerjakan amalan-amalan soleh, bukan amalan-amalan ibadah biasa yang bukan amalan soleh. Tapi di sini cakupannya adalah harus amalan soleh. Syarat untuk berjumpa dengan Allah adalah falyamal amalan solehan. Hendaklah hamba itu menghiasi dirinya, memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh, ibadah yang ada dalilnya, yang ada petunjuknya dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Itulah amalan soleh. Bukan ibadah yang dibuat-buat, bukan zikir-zikir yang dibuat-buat, bukan solawat yang dibuat-buat, tetapi yang ada petunjuknya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Itulah amalan soleh. Contohnya solat, puasa, membayar zakat, bersedekah, hibah, berzikir, tilawatil Quran, berselawat kepada Nabi, memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, dan banyak sekali. Termasuk haji, umroh, semua ibadah yang dibangun di atas dalil, itulah amalan soleh. Bukan dibangun di atas keinginan pribadi masing-masing, ingin mengerjakan perbuatan ibadah, tetapi ibadah itu tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Maka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak mengerjakan amalan soleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, melakukan kemusyrikan, menduakan Allah. Bi'ibadati ahada, dalam beribadah kepadanya dengan sedikit apapun juga. Inilah di antara dua pemurnian ajaran Islam.